Selamat malam, saya Dirina, mewakili kelompok 11 akan menjelaskan tentang program final project kami, yaitu program kalkulator. Yang pertama, di baris 5 ada fungsi garis yang jika dipanggil pada fungsi utama akan menampilkan garis-garis putus seperti ini. Kemudian di main fungsi di baris 13 sampai dengan baris 16 ada pendeklarasian variabel, diantaranya ada variabel hasil, variabel A, variabel B yang bertipe float, variabel operasi array yang berjumlah 6 indeks bertipe char, dan ada variabel ulang yang bertipe string, dan terakhir variabel OPR yang bertipe char. Kemudian di baris 20 sampai 28 ada perintah untuk menampilkan judul program dan beberapa operasi di kalkulator. Kemudian di baris 32 ada perintah untuk user untuk memasukkan satu angka yang akan disimpan di variabel A. Selanjutnya, user diperintah juga untuk memasukkan tanda operasi yang tersedia di baris 23 sampai 28 dan akan disimpan di variabel OPR. Kemudian di baris 36 ada perbandingan antara operasi yang dimasukkan user dengan operasi indeks kelima, yaitu operasi buka kurung siku. Jika perbandingan bernilai true, maka akan menghitung hasil akar dari nilai A yang diinput user. Contohnya jika user memasukkan nilai 4, maka akan menghitung akar dari 4, yaitu 2. Dan jika perbandingan di baris 36 ini bernilai false, maka akan lanjut ke baris 41 di mana menyuruh user memasukkan angka kedua. Di sini saya berasumsi user akan memasukkan angka 2 yang akan disimpan di variabel B. Kemudian di baris 46 ada perbandingan operasi yang dimasukkan user dengan operasi indeks ke 0, di mana operasi indeks ke 0 adalah penjumlahan. Jika perbandingan ini bernilai true, maka akan menjalankan statement di baris 48, yaitu perhitungan penjumlahan A plus B, yaitu 4 dijumlahkan dengan 2, yang hasilnya adalah 6. Tapi jika pada saat perbandingan di baris 46 bernilai false, maka akan dilanjutkan pada baris 52, yaitu membandingkan operasi yang dimasukkan user dengan operasi indeks pertama, yaitu pengurangan. Jika perbandingan ini bernilai true, maka akan dilakukan pengurangan antara nilai A dengan nilai B, yaitu 4 dikurang dengan 2, dan hasilnya adalah 2. Tapi pada saat perbandingan di baris 52 ini bernilai false, maka akan dilanjutkan pada baris 58, yaitu perbandingan antara operasi
yang dimasukkan user dengan operasi indeks kedua yang adalah perkalian. Jika perbandingannya bernilai true atau sama, maka akan melakukan perhitungan A dikali dengan B, itu 4 dikali dengan 2, yaitu sama dengan 6. Dan jika perbandingan ini bernilai false, maka akan dilanjutkan pada baris 63, yaitu perbandingan antara operasi dengan operasi indeks ketiga, yaitu pembagian. Jika perbandingan ini bernilai false, jika perbandingan bernilai true, maka akan di baris 65 akan melakukan perhitungan A dibagi dengan B, yaitu 4 dibagi dengan 2, yang hasilnya 2 juga. Tapi jika perbandingan ini bernilai false, maka akan dilanjutkan pada baris 69, yaitu akan membandingkan operasi yang dimasukkan user dengan operasi yang tersimpan di indeks keempat, yaitu pangkat. Jika perbandingan ini bernilai true, maka akan melakukan perhitungan nilai yang tersimpan di variabel A dengan yang dipangkatkan dengan nilai tersimpan di variabel B. Contohnya 4 akan dipangkatkan dengan 2, yang hasilnya adalah 16. Tapi jika perbandingan ini bernilai false, maka akan dilanjutkan ke baris 74, yang dimana akan membandingkan operasi yang dimasukkan user dengan operasi indeks kelima, yaitu buka kurung siku atau akar. Dan jika bernilai true, maka akan menampilkan spasi. Kenapa di sini pada akar hanya menampilkan spasi? Karena sebenarnya akar sudah ada di baris 36. Di baris 74 hanya untuk supaya pada saat pengoperasian akar di atas tidak akan menampilkan ini operator yang Anda masukkan salah. Dan jika bernilai false, dan jika perbandingan di baris 74 bernilai false, maka akan menampilkan operator yang Anda masukkan salah. Kemudian di baris 83 ada pemanggilan fungsi garis. Dan selanjutnya di baris 85, user disuruh untuk memasukkan huruf antara Y atau T yang akan disimpan di variabel ulang. Pada baris 88, melakukan perbandingan antara huruf yang tersimpan di variabel ulang akan dibandingkan dengan huruf Y. Jika bernilai true, maka akan mengulangi program struktur keputusan di atas. Atau tepatnya akan mengulangi program mulai dari baris 20. Tapi jika perbandingan ini bernilai false, maka akan memanggil fungsi garis dan akan menampilkan program selesai. Pada saat ini saya akan coba menjalankan program ini. Ya, di sini user disuruh untuk memasukkan angka yang pertama. Misalnya 4, operasinya misalnya penjumlahan. Angka kedua, contohnya 2 di sini.
maka akan menampilkan penjumlahan 4 ditambah 2 yang sama dengan 6. Di sini lagi user disuruh untuk memasukkan huruf Y atau T. Jika kita memasukkan huruf Y, maka kan program di atas ini akan diulang. Coba Y, ya programnya akan diulang. Di sini kita masukkan angka lagi, contohnya 4 lagi, pangkatkan, nah ini dipangkatkan dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita ulangi lagi, ini lagi. Kita coba untuk memasukkan karakter yang tidak tersedia di atas ini. Contohnya persen. Ya. Maka akan mengeluarkan statement operator yang Anda masukkan salah. Jika kita ingin mengakhiri program, kita hanya perlu untuk memasukkan huruf selain Y. Contohnya T. Dan program selesai. Sekian penjelasan saya mengenai panel proyek kami dari kelompok 11. Terima kasih.